Selamat pagi Bapak Ibu. Karena saya berada di kebun ini sendirian, maka saya akan mencopot masker saya. Jumpa lagi dengan bapaknya Vito di komunitas pembudidaya belimbing. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui WA di komunitas pembudidaya belimbing, yakni bagaimanakah cara saya membungkus belimbing? Bapak Ibu, cara membungkus belimbing sama seperti yang lainnya biasa. Cuma yang mungkin membedakan adalah talinya. Nah, talinya. Ada yang membungkus belimbing dengan menggunakan tali dari pelepah pisang. Nah, ini. Bisa digunakan, bisa kok. Cuma yaitu tadi, tali ini biasanya hanya sekali pakai. Setelah itu harus cari yang baru lagi. Yang kedua, ada yang menggunakan batang daun belimbing. Ini. Jadi untuk mengikat plastiknya itu pakai batang daun belimbing. Nanti diikatkan. Itu pun juga hanya bisa dipakai sekali selama penggunaan. Ada yang menggunakan tali rafia. Tali rafia ini juga bisa digunakan. Di tali rafia ini nanti disuir-suir, dibelah-belah itu menjadi kecil-kecil. Nah, lalu ini digunakan untuk menali plastik pembungkus belimbing. Itu juga bisa. Tetapi biasanya yang pernah saya alami, biasanya hanya bertahan barang 2-3 kali pemakaian. 2-3 kali pemakaian. Ada yang menyarankan, dan saya juga pernah mempraktekkan, yaitu dengan staples. Dengan staples ya. Bisa juga, bisa. Nah, bisa ya. Untuk membungkus belimbing pakai staples. Ini bisa dilakukan. Namun saya kemudian tidak melakukannya karena saya tinggal di tepi pantai yang hawa atau cuaca di tempat kami ini bernuansa garam gitu. Jadi barang-barang yang bersifat logam yang tidak tahan karat akan cepat berkarat kalau kena angin pantai seperti di tempat saya ini. Saya hanya berjarak 1,5 km dari pantai. Jadi saya tidak menggunakan staples. Lalu apa yang saya gunakan? Saya menggunakan tali plastik yang biasa untuk mencencang atau mengikat ternak itu. Pada konten sebelumnya saya sudah pernah menunjukkan talinya seperti apa. Namun untuk memuaskan rasa ingin tahu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah menanyakannya lewat WA, akan saya tunjukkan lagi ya. Penggunaan tali plastik yang biasa untuk mengikat ternak itu ya, saya akan tunjukkan. Ini talinya seperti ini, sebesar jari kelingking. Jadi sebesar jari kelingking. Kalau beli di toko bangunan semeter itu harganya variasi ya. Ada yang menjual hanya 3.000, tapi ada juga yang menjual sampai 6.000. Pilihlah mana yang paling murah tentu saja. Talinya seperti ini. Nah, talinya seperti ini. Terserah mau beli sepanjang apa. Tetapi tali ini tentu saja tidak akan digunakan secara utuh. Saya akan memotong tali ini sepanjang 15 cm. 15 cm, 15 cm ya. Saya akan memotongnya 15 cm, 15 cm. Jadi kalau semeter itu bisa sampai 7 potong gitu ya. 7 potong. Ya, meleset-meleset sedikit nggak apa-apa lah. Jadi tidak persis harus 15 cm, tapi rata-rata 15 cm. 15 cm itu sepanjang ini. Nah, ini. Sepanjang ini. Saya akan potong ya.
contoh potongan 15 cm itu. 15 cm 15 cm ya. Ada 3. Lalu apa yang dilakukan bapaknya Vito? Saya akan membakar ujungnya ini. Ujung ini dan ujung ini agar talinya ini tidak terurai. Jadi yang saya gunakan, yang saya butuhkan adalah lilin dan juga korek api. Bapak Ibu, ini korek apinya, ini lilinnya sudah menyala. Di sini banyak anginnya. Yang saya lakukan adalah saya membakar ujungnya ini. Nah, ujung potongan ini saya bakar. Oke, begitu juga di ujung yang satunya lagi. Ujung satunya lagi juga saya bakar ini. Sampai meleleh ya, menyatu dia. Ini Bapak Ibu, jadi ujung satunya saya bakar, satunya juga saya bakar. Satu lagi, biar Bapak Ibu melihat. Dibakar sampai meleleh. Lalu ini juga dibakar sampai meleleh. Oke ya, saya matikan lilinnya ya. Apakah tujuan dari membakar ujung potongan tadi? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar tali ini tidak terurai manakala dia dipecah. Nah, Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Ada 4 gulungan besar tali. Yang satu potong tadi ada 4. Lalu ada 2 tali kecil di tengahnya. Jadi ini sudah jadi satu tali, nah 1 tali. Kira-kira satu potong tadi akan jadi berapa Bapak Ibu? Ini sudah ada 2. Lalu kita udari, kita buka tali ini. 1, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ternyata satu potongan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saya ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 helai. Jadi satu potongan itu bisa menjadi 20. Jadi kalau satu gepok seperti ini ada 4, 20 kali 4 itu 80. 80 ditambah 2 tadi dia menjadi 82. Jadi satu potong ini menjadi 80 helai tali sekecil ini yang biasa digunakan untuk menali plastik pembungkus belimbing. Mengapa saya menggunakan tali plastik pengikat ternak tadi? Tidak lain tidak bukan adalah tali itu lebih awet, jadi long life gitu ya. Usia pakainya panjang, bisa berbulan-bulan karena
pada dasarnya dia plastik yang tidak mudah lapuk, dan kalaupun dia jatuh ke tanah, tali tadi jatuh ke tanah masih bisa ditemukan dan digunakan lagi Bapak Ibu. Bisa dipertimbangkan tentang keefisienan dan keawetannya. Maka saya memilih tali plastik seperti ini. Ini tadi ya. Mudah untuk mengurainya. Begitu ya. Itu alasannya saya tidak menggunakan staples karena berkarat, tidak menggunakan pelepah pisang karena rapuh, tidak menggunakan tali rafia juga karena rapuh ya. Itu. Jadi saya menggunakan tali plastik pengikat ternak. Lalu bagaimana hitung-hitungannya? Sejauh yang saya alami, yang saya rasakan, itu jauh lebih murah. Menurut saya sih lebih murah dan lebih efisien untuk penggunaannya. Jadi ketika belimbing itu dipanen masih bisa dipakai lagi untuk membungkus berikutnya Bapak Ibu. Lalu plastik yang saya gunakan adalah plastik gula, pembungkus gula yang ukurannya 2 kg itu. Ukurannya 20 kali 30. Mengapa? Karena kalau plastiknya kekecilan dia belimbing tidak bisa maksimal besarnya. Kalau plastiknya kebesaran juga mubazir. Yang pas di belimbing yang saya tanam itu adalah plastik yang ukuran 20 kali 30 atau plastik pembungkus gula ukuran 2 kg. Bapak Ibu mungkin mau melihat bagaimana saya menggunakan tali tadi. Mari kita saksikan. Satu hal kecil yang mudah-mudahan tidak terlewatkan adalah plastik gula yang ukuran 2 kg tadi, bawahnya dilubangi ya Bapak Ibu ya. Memanjang seperti ini. Karena ini masih bisa digunakan sampai 2 atau 3 kali pemakaian tentu saja. Dan dia dibalik. Mengapa harus dilubangi di bawahnya? Agar kalau ada hujan, air hujannya bisa turun. Nah ini dia. Air hujannya bisa turun. Ini plastiknya dan ini talinya. Kita cari buah kecil yang dekat di sini ya. Ini di dekat sini ada. Ini ada belimbing kecil yang dekat saya duduk ini ya. Ini belimbingnya Bapak Ibu. Ya, masih 1 jempol. Sebagai contoh nggak apa-apa ya, karena ini yang dekat saja. Jadi plastik tadi sudah kita balik, lalu kita sudah siapkan 1 helai ini tadi. Nah, ini dia. Lihat. Sudah kita talikan. Tara, 15 detik selesai. Dan ketika belimbing ini sudah dibungkus dengan plastik seperti itu, dia akan aman dari sengatan lalat buah. Walaupun di sekitar sini, di tempat saya ini sudah saya pasangi perangkap lalat buah, yaitu lem lalat buah dan juga perangkap yang lain. Kami belum pernah menyemprot belimbing yang ada di sini dengan insektisida semprot. Jadi saya mengendalikan hamanya dengan lem lalat buah. Mengapa? Saya ingin siapapun yang datang ke sini ketika memetik belimbing langsung bisa memakannya tanpa ada rasa khawatir. Begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, sebelum saya akhiri tutorial pembungkusan hari ini, saya menggunakan plastik gula ukuran 2 kg untuk membungkus ini. Talinya berasal dari tali plastik untuk mengikat ternak itu, pengikat ternak yang kemudian diurai. Keunggulannya adalah tali itu bisa digunakan berkali-kali, berbulan-bulan
masih bisa digunakan. Karena kalau kita membungkus belimbing ini bukan hanya sehari 2 hari. Untuk sampai pada tahap matang dia bisa sampai 2 sampai 3 mingguan, bahkan 4 minggu kalau membungkusnya dari kecil. Kiranya video ini menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp komunitas pembudidaya belimbing. Tetap semangat. Akan ditemukan banyak cara-cara sederhana yang membantu usaha kita membudidayakan belimbing. Salam sehat, penuh semangat dari Provinsi Bengkulu.